Demo Calls, Ghost Whisper, and Talk Horror Begin. Halo semuanya, aku Naswa, Aku Noah, aku Safira, aku Adis, Aku Ayah. di sini kami akan bercerita tentang berbagai jenis yang ada di Magetan. Jadi, di sekitar Magetan dan Masaki itu ada sebuah urban legend yang terkenal banget. Sampai-sampai ada beberapa orang yang bahkan mengalami kejadiannya secara langsung. Nah, kalian pernah dengar nggak desas-desus tentang cerita ini? Kalau aku sih pernah denger ya, cuman kita spesifiknya nggak ngerti kayak gimana. Kalau aku sih enggak sih, belum. Soalnya kan aku bukan asli sini. Aku juga pernah denger sih, soalnya temen kan juga nggak jauh banget dari Mas Pati. Kalau kamu? Enggak pernah dengar sih. Oke. Tapi kalian pernah kan ke Madiun? Pernah. Sering. Sering Jadi, banget. kalau kalian itu ke Madiun, terus kalian melewati jalan Mas Pati mau ke Jiwan, itu kalian melewati jembatannya guys. Jembatan yang gede itu loh, yang perbatasan Mas Pati sama Jiwan. Oh, Iya, tahu nih. depan Lanut nggak sih? Iya, deketnya Taman Ria nggak sih? Iya, ya tahu. Jadi itu, kalau misalnya kita lewat kan sebelum kita tahu ceritanya kayak jembatan biasa ya, Iya. nggak ada apa-apanya, ya udah jembatan kayak jembatan yang lain. Dan itu merupakan jembatan jalan utama. Kita kalau ke Madiun kemana-mana juga seringnya lewat situ. Iya. Tapi ternyata di balik jembatan itu menyimpan kisah yang sangat horor teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar, itu kan mereka kan menyebutnya jembatan Sadikem. Jadi Ceritain dong. kenapa bisa dinamakan jembatan Sadikem? Dulu konon pernah ada sepasang kekasih yang baru menikah, pasangan baru, itu menyuci di sungai tersebut. Lalu tiba-tiba sungai ini tuh airnya meluap, dapat kiriman air dari sungai Bengawan Solo. Kemudian air sungai gitu nggak sih? Sungainya gede banget Iya, sungai gede banget. Pantes aja. Nah, setelah itu mereka ini berdua hanyut dan terpisahkan. Jadi mereka ini meninggal dunia dan jasadnya itu tidak ditemukan. Katanya tuh kalau orang baru nikah itu nggak pamali nggak sih? Kalau misalnya keluar-keluar gitu. Oh iya, kalau pengantin baru ya. Iya, Tapi kan namanya Minggu, nggak boleh keluar. Iya, tapi kan namanya orang dulu ya. Nah, tapi mereka ini malah menentang pamali tersebut dengan mencuci di sungai. Apalagi waktu itu curah hujannya juga nggak menentu. Dan dari dua orang ini hanya Sadikem yang nyawanya bergentayangan. Jadi Jadi suaminya enggak. enggak. Jadi mereka ini sama-sama meninggal, jasadnya nggak ditemukan hanya di sungai, tapi hanya Sadikem yang bergentayangan. Sadikem tuh kayaknya bergenayang gara-gara dia tuh cariin suaminya. Iya betul. Jadi si Sadikem ini sering menampakkan diri pakai kebaya merah sambil bilang, "Mas, balik mas." Yang berarti ini nyuruh suaminya untuk pulang. Dia ini nyari suaminya. Dan ternyata yaitu Sadikem ini tuh adalah sebuah arwah yang bergentayangan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang terjadi di situ. Yang dialami yang dialami oleh pengendara-pengendara yang berlalu lalang di situ. Karena itu kan jalan utama, jadi jalan ramai. Tapi kalau malam jam 10 ke atas, jembatan ini menjadi jembatan yang mencekam teman-teman. Kenapa? Karena ada beberapa pengendara yang lewat itu pernah dicegat atau ditampai oleh Sadikem ini. Apa pengendaranya tuh apa itu? Biasanya tuh pengendara yang bis-bis gede atau Oh iya. gede. Kalau kendaraan gede-gede kan biasanya kan lewatnya kan tengah malam gitu ya. Iya, kan di situ kan ada terminal juga. Iya betul. Jadi bis-bis itu ada suatu kejadian di mana sebuah bis gede lewat situ dan dicegat atau ditampai sama Sadikem itu. Perempuan dengan kebaya merah menyetop bisnya, lalu penumpang naik ke bisnya. Nah, si sopir bis ini kan nggak merasa kalau ini tuh aneh gitu. Dia pikir ya hanya penumpang biasa lah. Terus habis itu sopir bis ini ya udah melanjutkan tujuannya, perjalanannya lagi. Nah, si Sadikem ini minta diberhentikan ke sebuah tempat di mana itu dia masih mau mencari suaminya itu. Setelah diberhentikan, pokoknya di sebuah tempat yang itu tuh sepi gitu loh. Nggak mungkin seorang cewek tuh berhenti di situ gitu loh. Mau ngapain gitu. Nah, karena si sopir bisnya ini merasa janggal, jadi ya udah setelah diturunkan lalu bisnya ini langsung pergi aja melanjutkan perjalanannya lagi. Esokan harinya, bisnya mengalami sebuah apa ya, tiba-tiba kayak ketiban rezeki gitu loh guys. Jadi mereka ini kayak bisnya ini tuh banyak penumpang bahkan sampai overload. Dan konon katanya ada sebuah, kalau misalkan sopir busnya ini tuh diberhentikan sama Sadikem ini dia berhenti, maka keesokannya dia bakal kebanjiran penumpang. Tapi menghiraukan, nggak nanggepin ini si Sadikem nih,
itu bisa celaka bisnya. Oh iya, kayak dia ngerasa kayak nggak ada yang mau nolong dia. Tapi serem sih kalau jadi sopirnya kan sih. Iya, Dia itu sering diganti gitu loh. Kalian tau gak sih Gerah Dewanto? Gerah Dewanto. Oh iya. Oh, yang buat orang nikahan itu. Iya, kan? katanya dari tetangga aku sama denger cerita itu soalnya. Tapi bentar deh, itu kan zaman dulu kan. Tapi kalau zaman sekarang tuh masih ada nggak ya kira-kira? Sebenarnya itu tuh tergantung keyakinan kita masing-masing gak sih? Iya, Kalau iya, kita iya. meyakini itu tuh cerita yang nyata dan sampai sekarang masih ada, itu bisa aja ya sewaktu-waktu kita lewat situ bakal ditampakin juga Iya, karena iya. bawa sugesti. Tapi kalau kitanya kayak meyakini itu kayak ya udah sebuah urban legend biasa, ya kan, atau cerita mitos aja, itu ya udah pasti kita juga bakal aman-aman aja lewat situ. Tapi kan habis ini kita lewat situ. Ih, ngeri Kita harus banget. positif thinking. Iya, yang penting kita nggak usah takut dan kalau bisa kita udah tahu ceritanya dan bikin kita agak was-was, lebih baik kita klakson aja. Iya, terus Oh, aku juga iya. sering nemu kayak apa namanya, kayak ada bunga telur gitu. Ngerti gak sih? Oh, kayak sajen gitu. Bisa. Di mana kecil kayak di Oh, yang ditaburin di situ gitu. Iya, yang kotaan telur terus kembangin. Tapi itu buat apa? Apakah buat sadikam terhadap? Nah, jadi setelah kejadian itu, mulai dari situ orang-orang menyebutnya adalah jembatan sadikam, dikenalnya dengan jembatan sadikam. Aku cari fotonya lagi. Bisa gitu. Ada nggak ya? Dia siapa tahu ada Di zaman dulu banget, udah lama banget kan ya. Ya, itu tuh udah lama. Mana ya? Emang Sadikem dari tahun berapa sih? Udah lama itu. Udah dari tahun 90-an. Tahun 90-an. Itu udah jadul banget ya. Emang itu aku dengar tuh ceritanya dari pas aku masih kecil. Ini nih, Mel. Oh, itu. Oh, ih, jadi jir. Luar. Iya, itu jujur mukanya bule sih. Udah sekarang. Iya, semua hidupnya. Cuman tetap masih ada Indo-Indonya gitu, masih ada Iya, Jawa-Jawanya. betul. Ngeri banget sumpah. Iya, Kayak matanya. Tapi itu muka Merinding deh. Bayangin aja ini pergentayangan di jembatan. kurang lebih kayak gitu kayaknya. Iya. Setelah dengar cerita ini, kira-kira kalian masih berani nggak lewat jembatan ini? Atau lebih milih muter jalan lain yang lebih jauh? Apalagi malam-malam. Kayaknya lewat situ jalan utama nggak sih? Iya. Sama sih, tapi kalau muter kejauhan, mau nggak mau lihat situ. Terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir. Kira-kira gimana menurut kalian? Apakah sangat menyeramkan atau biasa aja?